harus fokus ya. Mau dapat poin nggak? Ya. Biar nanti dapat poin harus fokus ya belajarnya. Yes. Bentar. Materinya. Oh, materinya. Bentar ya. Ada materinya? Nggak ada materinya? Ya udah kok sini lah sama. Nathaniel sama Natasha udah ada materinya? Udah bisa Udah. lihat materinya? Nah, lihat ya. Sekarang kita akan belajar tentang to be, verb to be. Udah belajar belum di kelasnya, di sekolahnya? Udah. Udah ya. To be itu basic grammar. Basic itu paling dasar di grammar. To be itu penting banget buat kita belajar grammar. Soalnya setiap kata, setiap kalimat itu pasti ada to be-nya. Ada yang tahu to be ada apa aja? Natasha sama Nathaniel tahu nggak? Nah. Nggak terlalu tahu, Miss. Nih ya. Miss. To be itu ada apa? Tahu nggak? Ada apa ya to be ya? Apa ya? Ada am. Ada is. Ya, terus ada apa lagi? Apa ya? Are. Kalau buat lampaunya, nanti kita bakalan belajar ada pas atau kata lampau. Itu ada was, were. Nanti ya kita belajar lebih dalam lagi. Ya, ada I. Ada suaranya nggak, Nathaniel? Ada, Miss. Ada. Ada. Sekarang kita lihat. Di sini pengertiannya dulu ya. Ya, Miss. Dalam bahasa Inggris, to be mempunyai fungsi cukup penting untuk penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dan predikat. Banyak yang bilang kalau misalnya to be itu artinya adalah, misalnya, I am a teacher. Artinya apa? Saya adalah guru. Saya adalah guru. Nah, am di sana banyak orang yang bilang setiap ada kata am, setiap ada kata are, itu artinya adalah, padahal bukan. Sebenarnya to be itu penghubung antara subjek dan predikat. Sekarang lihat ya. Yes. Miss ganti materinya. Nah. Oh. Nih, ada penggunaan to be. Oke. Kalian bawa buku nggak? Oh, Miss. Bawa. Di screenshot dulu aja. Nanti ditulis ya. Oke, Miss. Ini catatan Miss. Miss itu kalau misalnya belajar grammar, biasanya bikin catatan dari dulu. Dari SMP kan udah suka bahasa Inggris nih. Suka ditulis ditulisnya kayak gini, ada warna-warnanya. Jadi biar bacanya nggak bosen. Kalau misalnya kita nulis materinya, kita bisa lebih paham 2 kali. Kalau misalnya cuma dengar doang kan, si otak kita cuma nerima 1 kali. Tapi kalau misalnya kita udah belajar terus kita tulis ulang, nanti lebih paham lagi. Siap nulis nanti? Tulis ya. Ya, Miss. Nanti Miss minta Miss Nanda buat ini, kasih kontak Miss. Nanti catatan kalian kirim ke Miss ya. Oke, Miss. Di screenshot sudah? Udah, Miss. Nah, sekarang kita ke penggunaan to be. Sebenarnya to be itu kan tadi artinya bukan adalah aja ya. Perspektif orang-orang tuh kan suka salah. Jadi sebenarnya to be itu buat apa sih? Nah, di sini ada berapa penggunaan to be? Ini. Lihat. Ada 4. Ada 4 ya. Ya, Miss, Miss. kecepatan nggak? Ngejelasinnya kecepatan nggak? Enggak, Miss. Enggak. Pertama, ada penggunaan to be sebagai adjektif.
Adjektif itu kata sifat. Kata sifat. Misalnya, Natasha adalah perempuan yang cantik. Berarti cantik di sana itu kata sifat ya. Sekarang contohnya, example. Kita contohin dalam bahasa Inggris. They are kind. Mereka baik. Are kind di sana, to be-nya apa kalau they are kind? Apa to be-nya? Are. Miss? Ya? Are. Tadi to be ada apa aja? To be, the... I'm, are, is. Ya. Kalau di sini berarti to be-nya ada are, ya. Nah, ya. Di sini fungsi to be-nya they are kind enggak diartikan sebagai mereka adalah baik. Mereka baik gitu. This coffee is nice. This coffee is nice. To be-nya apa? Is. Pintar. Nah, kopi ini enak kayak gitu. Ngerti nggak buat adjektif? Ngerti. Nathanael ngerti nggak? Ya, Miss? Ngerti nggak yang adjektifnya? Kurang ngerti, Miss. Nggak ngerti? Ya. Ulangi lagi ya. Ya, Miss. Nih, adjektif itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya kata sifat. Kata sifat itu misalnya Nathanael adalah anak yang tampan. Tampan tuh kan sifat ya. Nathanael tampan. Yes. Nah, ya kalau misalnya dalam bahasa Inggris juga to be itu bisa digunain dalam adjektif, dalam kata sifat. Misalnya itu yang tadi, they are kind. Mereka baik. Baik di sana kan sebagai kata sifat ya? Ya, gitu. Ngerti Nathanael? Ngerti, Miss. Ngerti. Bagus. Sekarang lanjut ke yang kedua, ada noun. Noun atau kata benda. Kalian jangan fokus dulu ke adjektif, noun, adverb, sama verb di sini ya. Cuma fokusnya ke to be di sini. Lihat aja contoh-contohnya. Jangan fokus noun itu apa, adjektif itu apa. Nanti kita belajar lagi. Sekarang fokus dulu ke to be-nya. Sekarang yang noun ya, kata benda. Noun kata benda. Misalnya, sebenarnya nggak kata benda aja, ada profesi juga bisa, atau misalnya yang lain juga bisa kata benda, kayak meja, kursi, kayak di sini contohnya, example dalam bahasa Inggrisnya ya. I am a teacher. I am a teacher, to be-nya apa? I am. Bagus. Artinya? Saya adalah guru. Saya guru. Ya, benar. They are students. Artinya apa? Oh, mereka murid. Mereka adalah murid. Iya. Kata to be-nya apa to be-nya? Are. They. Ya, are ya. Yeah. Terus tahu nggak kenapa di sini ada S-nya? Tahu nggak kenapa? Karena soalnya kalau misalnya they itu kan they ya. Kalau ini kan kalau they berarti artinya apa they? Mereka berarti orangnya banyak. Orangnya banyak, makanya dikasih S. Penambahan S itu buat yang tunggal menjadi jamak. Jamak itu banyak. Kalau misalnya tunggal aja kan student. Karena ini they, karena murid-muridnya banyak, jadi student gitu. Ngerti sampai sana? Ngerti, Miss. Ngerti. Lanjut lagi yang ketiga. Ada adverb. Adverb itu kata keterangan. Bisa keterangan waktu atau keterangan tempat. Contohnya dalam bahasa Indonesia, Natasha sedang belajar bahasa Inggris di rumah. Nah, di rumah itu kata keterangannya.
Oh. Nih, example. Kita contohin dalam bahasa Inggris ya. Ya, Miss. Nah, I am in the class. I'm. To be-nya yang mana? I'm. Class. Am. Oh. Nathanael kayaknya belum ngerti ya. To be Oh, itu ya. tadi ada apa aja? To be tadi ada apa aja? Ada am, Adjektif. are, is. Am, are, is. Is. Kalau misalnya gini nih. Kalau misalnya I'm itu buat apa? I. Saya. Ya. Saya. Kata kuncinya kayak gini. Kalau Miss belajarnya Ayu Dewi. Ayu Dewi. I am, you, they. Itu pakai apa? Are. He, she, it itu pakai is. Udah hafal belum itu? Tahu nggak? Panis. Tahu? Udah tahu ya? Is. Ya? Ya. Lanjut nggak? Lanjut, Miss. Lanjut. Sekarang kita ke yang nomor 4. Ada verb ing. Verb ing itu kata kerja yang sedang berlangsung. Jadi kata kerja yang masih yang kita kerjain. Kayak ini contohnya. I am studying. To be-nya yang mana, Nathaniel? To be-nya I'm. Pinter. Udah ngerti ya? Yes. I am studying. Di sini kan studying-nya ada ing-nya ya. Nah, ini yang dimaksud verb ing itu yang ada ing-nya. Artinya kan tadi yang sedang berlangsung berarti sedang dikerjakan. Study artinya apa? Study artinya apa? Belajar. Belajar. Kalau ada ing-nya berarti sedang Belajar. Sedang belajar. Saya sedang belajar. Sekarang, my mother is cooking. Natasha, to be-nya yang mana? Is. Is. Nathaniel, artinya apa? My mother, ibuku. Cooking ibu saya sedang memasak. Nah, pintar. Itu ya. Ya, Miss. Ngerti nggak? Jadi penggunaan to be itu ada 4. Ada bisa buat kata sifat, kata benda, kata keterangan, atau kata kerja. Nggak semua yang ada kata to be-nya diartikan sebagai adalah. Kayak tadi, ada yang aku sedang belajar, mereka baik. Yang adalah itu kata biasanya buat kata benda ini. I am a teacher. Saya adalah seorang guru. Kayak gitu. Baik, lanjut ya materi yang lain. Yes. Oke. Oh. Yang tadi lagi. Kita balik lagi ke yang tadi. Tadi kata kuncinya Ayu Dewi. Ayu Dewi. I itu buat am. You itu buat are. You, they itu buat are. We juga buat are. Ayu Dewi. Paham nggak? Kalau Ayu Dewi enak nggak didengarnya? Kayak nama orang ya? Iya. Ayu Dewi, inget aja. Kalau I itu buat am. Dewi itu you, Dewi itu buat are. Sisanya he, she, it itu pasti buat is. Itu ya kuncinya. Sekarang nih ada to be. Nih, yang ini. To be berfungsi sebagai kata kerja verb. Kata kerja verb. Yang tadi ini, yang to be-nya buat ini, buat kata benda. Tadi ada kan kata benda? Yes. Ada ya? Ada. Nah, ini ada yang, jadi to be itu ada yang buat kata kerja verb atau kata bantu auxiliary. Nih, ini.
Perbedaannya itu apa sih, Miss? Lihat aja di sini. Kalau misalnya ini, this is my car. This is my car. Kata to-be-nya yang mana ini? This is my car. Is. Yes, bentar. Nathaniel, there are my friends. To-be-nya yang mana? Are, Miss. Are. Ah, Iya. bentar. Iya. Nah, kalau ini kan, ini my car. Car itu benda kan ya? Terus Ya. ini, my friends. My friends itu profesi, teacher itu profesi. Teacher itu profesi. Kayak buat tadi, kata benda. Kalau kata benda, diartikannya sebagai adalah. This is my car. Ini adalah mobil saya. There are my friends. Mereka adalah teman-teman saya. Tadi kenapa katanya kalau misalnya ada S di belakang? Soalnya Karena pakai they. they. Karena they artinya Mereka. mereka. Kalau misalnya mereka berarti lebih dari satu orang ya. Jadi pakai S. Ya. Sekarang di sini ada auxiliary. Nah ini. Kalau auxiliary itu biasanya si to be-nya itu dipakai buat ini. Buat kalimat tenses. Tahu nggak tenses apa? Enggak. Nanti kita belajar ya. Sekarang kita fokus dulu ke to be-nya. Jadi kalau misalnya tenses itu buat kalimat yang mempunyai keterangan waktu. Kayak ini nih. Ini kan ada writing, ada verb ing yang tadi ada ing-nya ya. Kalau ing tadi kan ing yang sedang berlangsung atau sedang dikerjakan kan ya? Ya. Ya, berarti ini ada waktunya. Nggak kayak ini. Kalau ini kan cuma my car, my friends. Kalau ini writing, dikerjakannya langsung hari itu juga gitu. Jadi perbedaannya kayak gitu. Ngerti nggak? Segitu dulu, ngerti nggak? Kurang. Ulangi lagi ya. Yes. Jadi, perhatiin ya Nathaniel, kita ulangi lagi. Yes. Jadi, to be itu, to be itu di sini punya dua fungsi. Ada sebagai kata kerja verb, ada kata bantu, auxiliary. Kalau kata kerja verb, biasanya digunakan buat kata benda. Kata benda itu noun kalau tadi. Kata benda atau profesi. Misalnya, this is my car. Ini adalah mobil saya. They are my friends. Mereka adalah teman-teman saya. I am a teacher. Saya adalah seorang guru. Nah, bedanya sama auxiliary, kalau auxiliary itu biasanya digunakan sama untuk kata kerja. Kata kerja. Ada drinking, writing. Itu kan writing menulis ya. Berarti kita melakukan menulis ya. Ya. Drinking, minum. Tapi kalau misalnya mobil, ini kayak tadi my car, my friends, ini kan nggak pakai ini. Kita nggak perlu kerja. Kita nggak perlu aksi di sana, nggak perlu action di sana. Natael bisa bedain nggak antara noun sama verb? Kata benda sama kata kerja. Ngerti nggak Nathanael? Oh, ngerti. Ngerti nggak? Ngerti. Ngerti. Jadi kalau kata kerja berfungsi sebagai kata kerja itu biasanya buat kata benda. Benda apa aja itu bebas atau profesi. Nah, kayak ini. Kayak my car, my friends, teacher, kayak gitu. Kalau kata bantu auxiliary itu biasanya digunakan buat verb. Verb kayak ini writing, drinking. Kalau misalnya menulis, minum, kita kan butuh aksi ya, butuh tindakan gitu. Jadi tangan kita harus kerja. Nah kayak gitu verb kata kerja. Ngerti nggak Nathanael?
ngerti? Ngerti, Miss? Ngerti. Bener ya, udah ngerti. Kalau nggak ngerti, Miss ulangi lagi. Ngerti nggak? Ya, Miss. Iya. Sekarang ada kuis nih. Siap nggak buat kuisnya? Ada. Siap? Sekarang ada exercise. Di sini Miss kasih 10 soal buat Natael, 10 soal buat Natasha. Natael dulu ya. Nomor 1. Siap nggak? Oh, siap. Siap. Coba baca nomor 1. Oh, sebentar, Mas. Kalau misalnya Natael nomor 1 belum bisa, kita lanjut dulu materinya ya. Udah siap, Natael? Miss, sebentar. Yang pilihan gambar. Natael? Miss, baca gak soalnya, Miss? Baca soalnya. They titik-titik at home. Ini yang nomor 1. Yang is this your book? Ada nggak? Nggak ada, Miss. Miss Novita, yang ini materi yang ini belum saya kasih ke mereka. Nanti saya kasih ke mereka yang ini. Nanti yang mereka exercise mereka dari materi yang 1. Oh, yaudah kita ke materi dulu aja ya, Miss. Iya boleh. Tadinya mau coba cek dulu kalau misalnya udah pada ngerti, jadi nggak terlalu dalam gitu. Oh, oke, Miss. Bentar ya, ada satu materi lagi. Nanti Miss Nanda kirim ya. Oke, Miss. Iya, Miss. Bentar ya. Ada? Ada. Ya, Miss. Ada materinya? Ada ya? Ya. Nah. Tadi to be ada apa aja? Ada am, are, is. Ya, Natael tadi ada apa aja? Ada is, ada are, ada am. Kalau misalnya I digunakan buat apa, Natael? Untuk bagaimana, Miss? Untuk bagaimana? To be-nya, kalau misalnya I, pakai to be apa? Oh, I am. Bentar. Kalau misalnya you, pakai to be apa? You are. Wah. Kalau misalnya they, pakai to be apa? Is, Miss. They pakai to be are. Oh, are. They are. Ya, bentar. Miss kasih kata kuncinya. Bentar. Kunci. Nih. Kalian lihat ini ya. Tadi kan kata Miss ayu zewi ya? Yes. Ayu zewi. Nah, itu kan ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Nah, yang biru itu buat to be-nya, yang I itu buat pronoun-nya. Oh. Nathaniel. Sekarang sekali lagi. I to be-nya apa? Lihat catatannya Tete. Itu. I am. I am. Call you?
You are. They They are. They are. they are. We We are. We are. are. He He is. she She is. it It is. it is. Nanti ini ditulis ya, kalian screenshot dulu. Ya, Nanti Miss. nanti kirim ke WA Miss. Okay, Miss. Udah screenshot? Okay, Miss. Udah ya. Nathaniel harus hafal ya. I itu to be-nya apa? You itu to be-nya apa? Okay, Miss. Kata kuncinya tadi I, you, they, we. I itu I'm, you, they, we. Sambil dilihat ya ininya. You, they, we itu are. Ini. You, they, we itu are. I, you, they, we. I itu am. You, they, we itu are. Sisanya ada he, she, it. Itu udah pasti pakai is. Ya, bentar. Nathaniel udah ngerti? Ngerti, Miss. Ngerti. Kita lanjut ya. Sebentar, Miss, cari dulu ininya, materinya. Nih. Ada materinya? Ya. Nih, kata to be itu bisa kita pakai buat kalimat positif, kalimat negatif, sama kalimat tanya atau interrogatif. Tadi ada bisa dipakai buat apa aja, Natasha? Positif. Natasha, Ya. tadi to be bisa dipakai buat apa aja? Positif. Terus Negatif. sama satu lagi kalimat tanya. Interrogatif. Interrogatif. Coba Nathaniel buat apa aja? Ulangi lagi. Untuk positif. Ya. Untuk negatif. Negatif. Sama satu lagi. Interrogatif atau kata tanya. Interrogatif. Kalimat tanya. Kita mulai sama yang positif dulu ya. Yes. Tadi udah belajar ini. Kalau misalnya pronoun itu jadi I, you, they, we, he, she, it itu kita sebut sebagai pronoun atau kata ganti orang. Pronoun. Ya. Oke, Miss. To be, ini to be-nya tadi udah kan? Sekali lagi Nathaniel ya. Yes. Sekali lagi. I, kata to be-nya apa Nathaniel? I am. You, Are. You are. they, Are. we, Are. he, she, it itu buat Is. is. Natasha, I apa? M. You, he, you apa you? R. He Is. Ya. Bisa. Nih. Nih ya. Ini lebih jelasnya. Miss bacain. That is so say that. When the personal pronoun I appears in a sentence, we must use am. Ini tuh artinya, jadi ketika kita pakai ini, yang ini. Bentar. Jadi, ketika kita pakai personal pronoun I, kita pakai I appears in a sentence, ketika kita lihat pronoun I, terus kita ngelihat tuh dalam sebuah kalimat, kita harus pakai am, ya. Kalau I itu pakai am. When the pronoun is he, she, it, we use is. Ketika pronounnya he, she, it, kita pakai Is. is. Bentar. When the pronoun is you, we, they, we use are.
Kayak gitu. Example. Ada yang mau bacain contohnya nggak? Natasha, coba contoh yang pertama ini, yang ini. Apa? I am Interested. interested. Ya. Tahu nggak artinya apa? Enggak. Interested itu menarik. Saya itu menarik, gitu ya. Nathaniel, baca yang kedua. Yang mana, Miss? Yang she is. Yang ini. She is. She is. Ada? Belum ada, Miss. Yang examples. Yang bawah Natasha tadi. Simple. Udah ada? Yang lembar kedua. Ini udah Miss. Ini nih. Oh. Ada? Ya baca. Is she your mom? She is tall and pretty. Nathaniel, ininya ada nggak? Oh, iya, Miss. Materinya ada nggak di Nathaniel ini? Yang she is tall and pretty. Enggak kayaknya, Miss. Udah, Miss. Enggak ya? Ada, Miss. Terus Nathaniel lihat materinya dari mana? Dari Miss Nanda kasih tadi. Miss Nanda kasih. Ya, materi das. Coba lihat lembar kedua. Kalau misal di ininya di handphonenya nggak bisa kelihatan. Ini Miss yang dari Miss. Yang Miss. Bisa, Miss. Yang Miss. Ada. Hah? Ada? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Kok nggak ada ya? Kalau di Natasha ada nggak? Ada. Ada. Ya. Coba lihat dulu, otak-atik dulu. Ini Nathaniel di materinya yang Miss kirim. Mana? Ada nggak? Nggak ada, Miss. Sebentar. Kok bisa nggak ada ya? Kemana ya? Nathanael, Nathan. Ya, Miss. Nathan itu materi yang Miss Nanda kirim kamu nggak print ya? Oh, ya, Miss. Miss. Nah, ini materinya yang di print yang Miss Nanda kirimkan. Kalau Nathanael belum print nggak apa-apa, tapi Nathanael coba buka di WA itu, yang di WA grup kan ada. Terus Miss Novita sudah Miss Nanda masukin di WA grup juga. Nanti. Ya, coba lihat. Kamu lihat yang di WA grup yang to be, verb to be, ya. Oh, yang ada? pertama kan, Miss. Nah, benar. Ada? Bentar, Miss. Ya, ada, Miss. Nah, kamu lihat di bagian keduanya itu. Yang she is. Ya, yang examples. Examples, I am interested. Terus ada she is. Oh. Ada? Oh. Ada, Miss. Ada. Coba Ada, baca. Miss. Coba baca. Yang nomor Yang nomor berapa? Yang kedua. Yang she is. She is tall and pretty. Pretty, ya. Coba baca lagi selanjutnya. They are students.
Yang they are students, itu to be-nya yang mana? Are, Miss. Are. Are. Terus itu students-nya tadi kan ada S-nya. Kenapa ada S-nya? Karena lebih dari satu, Miss. Ya, they. Mereka ya. Natasha, baca berikutnya. Emily is my sister. Ya. To be-nya? Is. Is. Di sini lihat ya, Miss bacain. Emily equals the personal pronoun she, so we write Emily is. Jadi di sini tuh artinya kita pakai is buat kata Emily, soalnya Emily itu kan perempuan ya, satu orang perempuan. Sama kayak she. She itu kan satu orang perempuan. Kalau she, to be-nya pakai apa? Is. Jadi Emily juga pakai Is. pintar. Sekarang bawahnya. Natail ada catatannya, itunya, materinya, lihat. Nathanaelnya kemana ya? Ada, Miss. Ada. Yes. Lagi apa? Ada nggak materinya? Ada, Miss. Ada. Ada? Ada, Miss. Nah, sekarang lanjutin lagi. Tom and Emily are friends. Sekarang, ini ada alasannya kenapa di sini kan friends-nya ada S-nya ya. Emily are friends. Kenapa sih pakai S? Di sini, Tom and Emily equals the personal pronoun they. So, we read Tom and Emily. Jadi, kalau Tom sama Emily itu kan ada dua orang ya. Ya, Miss. Ya. Lebih dari satu orang. Sama aja kayak they. They itu artinya kan apa? Mereka. Iya, jadi kalau misalnya they, to be-nya kan apa? Are. Ya. Nah, Tom and Emily pakainya are. Tapi kalau misalnya tadi Emily, kok pakai is aja? Soalnya Emily cuma satu orang. Kalau misalnya Tom and Emily itu ada dua orang. Jadi mereka lebih dari satu. Makanya di akhirnya pakai S. Friends. Iya. Tuh. Lanjut lagi. Bentar. Nih. Sekarang ke negatif. Tadi itu kan dipakai buat positif, negatif, sama interrogatif. Sekarang kita bagian negatifnya. Jelasin ya. Kalau misalnya buat negatif, kita cuma tinggal nambahin not. Di sini. Setelah to be. I am itu kan buat I am, kalau misalnya kita mau pakai buat kalimat negatif, tinggal pakai not. Jadi, I am not. Contraction. Nah, contraction ini, kalau misalnya kita mau gabungin, jadi digabungin. Sebenarnya artinya sama-sama aja, cuman ini lebih disingkat gitu. I am not, you aren't. Coba, Nathaniel, baca yang pertama. Kalau misalnya, Miss tanya. Kalau misalnya I, to be-nya? Am. Kalau misalnya jadi negatif, jadi I am? I am not. Kalau misalnya mau di contraction, disatuin, jadi I am? Not. I am not. Sekarang yang you. Kalau you, to be-nya apa, Nathanael? Are. You are. Kalau misalnya mau negatif, jadi? You are not. You are not. You aren't. Pintar. Kalau misalnya he to be-nya? Is. Kalau misalnya mau negatif, jadi he is? He is not. He isn't. Nah, sekarang yang she, Natasha. She to be-nya apa? Is. Kalau misalnya mau negatif,
She is. Is not. She is not. Contraction-nya gimana? She is not. She isn't. 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 Nah, ini ya, ada ini ya tambahan buat kalian. Kalau misalnya kita mau baca bahasa Inggris, kayak misalnya ini ada aren't, isn't, kayak gitu, kan ujung-ujungnya ada t-nya tuh. Ya, ada t-nya kan? Nah, cara bacanya itu, t-nya itu dibawa. Jadi kayak aren't, isn't, isn't. Kedengar nggak, Miss, ada ent gitunya? Dengar. Nah, gitu cara bacanya. Coba, Nathaniel, yang you aren't, coba gimana cara bacanya? You aren't. You aren't. 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 Ini sebagai tambahan aja ya. Natasha, coba. He isn't. He isn't. 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 Nanti belajar lagi ya. Ini tambahan Ya. aja. Jadi, kalau misalnya buat negatif, kita tinggal tambahin not di belakang to be ya. Ngerti? Ngerti. Lanjut lagi ya. Nih, ada example-nya. My mom isn't a good singer. Ibu saya bukanlah seorang penyanyi yang bagus. Isn't. Di sini to be negatifnya yang mana, Nathanael? To be negative. Isn't. Isn't. No. Natasha, coba baca contoh yang keduanya. They aren't my classmates. Ya. Nathaniel, di sana to be-nya yang mana? They aren't my classmates. Aren't. Aren't. Pintar. He is not guilty. Natasha, verb to be negatifnya yang mana? Is not. Not. Guilty. Tahu nggak artinya guilty apa? Enggak. Kalian bawa catatan nggak? Catatan. Bawa buku nggak sama pulpen? Bawa. Nah, kosakata yang nggak kalian tahu, kalian tulisin sama artinya. Miss kasih tahu. Coba yang guilty, tulis dulu. Buat dihafal nanti PR-nya ya. Udah ditulis? Ya. Nah, guilty itu artinya bersalah. Jadi, he is not guilty artinya apa? Dia tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Nah, jadi nanti kalian jangan belajar sama Miss aja. Kalau misalnya nanti kalian baca-baca lagi filenya, baca-baca lagi materinya, kalian pahami to-be-nya, kalian pahami materinya. Terus kan di sini ada example, ada he is not guilty. Kalian harus tahu artinya apa di materi ini biar lebih paham iya. Terus nambah kosakata baru juga iya, ya. Sekarang dapat kosakata apa? Guilty ya. Guilty. Artinya apa tadi? Bersalah. Ya, salah. Terus contoh berikutnya. The baby isn't crying. Nathanael, to be negatifnya yang mana? Isn't. Is not. Isn't. Artinya, tahu nggak artinya? Bayi tidak menangis. Ya, pintar. Natasha, coba baca yang terakhir, contoh terakhir. I'm not 25 years old. Ya, tahu ya artinya? Ya. Ya. Sekarang ke interrogatif. Miss tanya dulu, yang tadi yang positif sama yang negatif, ngerti nggak? Ngerti, Miss? Ngerti. Kalau misalnya di negatif itu kita cuma tinggal tambah not, ya. Sekarang interrogatif. Nah, biasanya itu ini yang banyak soal yang keluar tuh ini
interrogatif, negatif, positif. Kalau misalnya tugas-tugas sekolah. In the interrogative form, the verb to be is written before the pronoun or subject of the sentence and it can't be contracted. Jadi, kalau misalnya di kalimat tanya itu, kita itu nulisnya si to be-nya itu sebelum pronoun-nya atau si subjeknya. Jadi, to be-nya itu disimpan di awal. Contohnya ini nih. Nah, sampelnya. Is he tired? Ini kan to be-nya disimpan di ini ya. Di depan ya. Iya, Miss. Ya. Jadi, kalau untuk interrogatif, kalimat interrogatif itu si to be-nya disimpan di depan. Coba Nathanael, baca contoh yang kedua. Are you at home? To be-nya? Are. Ya, pinter ya sekarang udah tahu mana to be-nya. Yes. Kenapa to be-nya disimpan di depan? Karena kalimat interrogatif. Ya. Artinya apa, Nathanael? Yang kedua deh, Miss. Ya, yang are you at home? Apa kamu di rumah? Iya, pintar. Natasha, coba baca yang ketiga. Natasha? Is Tom your boyfriend? Ya. To be-nya yang? Is. Is. Your. Ya, benar, is. Kan ininya Tom ya? Iya, Miss. Ya. Ya. Jadi pakai is. Is. Sebentar. Artinya apa, Natasha? Apa Tom pacar kamu? Pintar. Interesting. Tadi interesting apa artinya? Interesting. Tahu nggak tadi yang di awal? Interest tuh. Kalau nggak tahu, tulis lagi di catatannya. Interest. Nggak usah pakai ing. Interest aja. Interest. Udah ditulis? Udah, Miss. Artinya itu menarik atau sesuatu yang menarik. Nah, dapat 2 vocab ya. Jadi nanti kalau misalnya mau baca materi ini lagi, kalian baca are they interesting itu tahu interesting itu artinya apa ya? Yes. Ya. Sekarang lanjut lagi. Nathanael baca yang terakhir. Yang Am I? Oh. Am I? Ya. Am Apa? I your best friend? Am Yeah. I your best friend? Bentar. To be-nya yang mana? Am. Dah, pintar ya. Jadi kalau misalnya kalimat tanya itu si to be-nya disimpan di depan. Ulangi lagi ya. Tadi itu kan to be itu bisa dipakai buat kalimat positif, kalimat negatif, sama kalimat interrogatif. Negatif. Yang positif tadi nggak ada masalah ya, paham ya? Kalau yang kalimat positif, ya paham. Kalau yang kalimat negatif itu tinggal ditambah abis to be ditambah not. I am not a teacher, kayak gitu ya. Kalau misalnya interrogatif, kita simpan si to be-nya itu sebelum pronoun atau sebelum objek. Is he tired? Are you at home? Kayak gitu, ngerti? Ngerti, Miss. Segitu ngerti nggak? Ngerti. Ngerti, Miss. Ngerti. Sebentar ya. Sekarang ada tambahannya nih. Selain to be, kalian kan tadi taunya to be itu ada is,
are sama I'm. I'm is are ya. Ya, Miss. Ya. Nah, itu to be itu semua yang I'm is are dipakai buat kalimat present tense. Present tense itu kalimat yang digunakan saat itu juga gitu. Sekarang ada simple past tense atau bisa disebut kalimat lampau. Sesuatu yang lampau. Jadi ada to be tambahan 2 to be. Tambahan 2 to be. Yang tadi masih inget kan? Ingat ya, yang I sama am. You, they, we sama are, he, she, it sama is. Tahu ya, udah tahu ya, udah di luar kepala. Ya, Miss. Oh, ya. Sekarang tambahin lagi. Ada yang pas untuk pasnya. Kalau misalnya pronoun I, to be-nya itu was. Sambil lihat materinya. Nathanael sambil dilihat materinya. Ya, udah, Miss. Ya. Kalau you itu to be-nya were. Were, He you, was. you, She was. was. It was. We were. They were. Sebenarnya kayak tadi aja. I, you, they, we. I was. Pokoknya yang beda cuma you, they, we. You, they, we itu were. You, they, we. Itu were. Sisanya was. Coba Nathanael. I itu Miss. to be buat pasnya apa? Was. Kalau you? Were. Were. He? Was. She? Was. Natasha. It buat? Was. Was. We? Were. 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 They? Were. Were. Simple. Were. Sekarang lihat contohnya. She was at school yesterday. Di sini kan kalimat keterangannya yesterday. Yesterday artinya apa? Apa, Miss? Yesterday artinya apa yesterday? Tahu nggak? Besok. Yesterday itu kemarin. Kemarin, kan? Oh, ya. Kemarin. Ini kan tadi to be buat past ya, kalimat past. Buat kalimat lampau. Jadi kan di contohnya juga she was at school yesterday. Dia berada di sekolah kemarin. Dia sekolah kemarin. Berarti kan kalau kemarin udah lampau ya. Ya, Miss. Jadi kenapa sih ini pakai was nggak pakai she is at school yesterday? Soalnya di sini ada kalimat yesterday yang menunjukkan kalimat yang udah dilewati atau kalimat lampau. Itu. Ngerti? Miss. Sekarang they were friends. Sekarang di sini they pakai Were. Tadi ulangi lagi ya. Nathanael, kenapa pakai s friends-nya? Karena lebih dari satu, Miss, orang. Ya, soalnya pakai they itu lebih dari satu ya. She was, gitu. Artinya apa? Tahu nggak? Gitunya apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Tulis lagi di catatannya buat catatan kalian. Udah ditulis? Udah, Miss. Artinya bertunangan. Nanti baca lagi ya materinya ya. Oke, Miss. Jadi kosakatanya nggak usah dihafal. Kalian cuma baca materi, nanti juga hafal sendiri. Oh iya, ini artinya pertunangan yang kemarin dijelasin, Miss. Gitu. Segitu udah ngerti? Ngerti, Miss. Miss jelasinnya terlalu kecepatan nggak? Enggak, Miss. Nggak. Paham ya? Paham. Sekarang, yang tadi kan
Yang I'm, are, is itu ada yang negatif, ada yang positif, sama ada yang interrogatif. Sekarang yang was, were juga ada negatif, interrogatif kayak gitunya. Kita lihat nih. Yang negatif. Sama juga tinggal tambahin not aja di belakang to be-nya. Jadi kalau misalnya I was, not, wasn't. Wasn't. Coba Nathaniel, kalau you berarti apa? You weren't. Weren't. Kalau he, Natasha apa? He To be-nya apa kalau pas? Was. not. He was not. Bentar. Kita langsung ke contohnya ya. Ini udah ngerti kan? Cuma tinggal ditambah not aja kayak yang tadi. Ya, Miss. Ya, Miss. Ya. Bentar. Sekarang ke contohnya. They weren't speaking. Artinya apa, Nathaniel? Mereka tidak berbicara. Tidak bisa bicara. Ya, to be-nya yang mana, Natasha? Weren't. Ya, pintar. Yang kedua, baca Nathaniel. Oh. Kate was not pregnant. Artinya tahu nggak? Nggak tahu, Miss. Yang nggak taunya pregnant-nya ya? Ya, Miss. Ya, Miss. Tulis lagi pregnant-nya. Oh, Miss. Udah? Ya, Miss. Artinya hamil atau mengandung. Dah? Ya, Miss. Dah. Jadi kalau Kate was not pregnant artinya apa? Kate tidak hamil. Iya, pintar. Udah dapet 3 itu ya? 3 kosakata ya? Baca lagi ya ininya materinya. Sambil ngapal kosakatanya. Sekarang yang interrogatif. Interrogatif juga sama kok kayak yang tadi. Si to be-nya tinggal disimpan di di depan. Contohnya, was he smoking? Berarti ini juga was-nya disimpan di depan he ya. Berarti was, were, was. Ini contohnya ada was, ada were, 3 ada was, terakhir ada was, semuanya disimpan di awal. Soalnya ini kalimat interrogatif. Nah, jadi kalimat interrogatif itu disimpan di Depan to be-nya. depan to be-nya. Bentar. Nih sekarang siap nggak buat kuisnya? Kuis. Ya, udah paham belum? Udah. Udah. Bentar ya, Miss kasih soal-soalnya bentar. Ya, Miss. Ya. Udah ada? Udah ada? Nathaniel ada nggak? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Ada nggak? Natasha ada? Ya, Miss. Ada. Oh, Natasha ada Miss. nggak, Natasha? Ada, Miss. Ada. Sekarang gimana ya? Ini ada 20 soal. Satu soalnya satu soalnya Rp200. Kalian Miss kasih 10 soal.
Kalau misalnya betul semua berarti dapat berapa? Kalau 10 betul semua dapat berapa? Berapa poin? 2.000 berarti ya? Ya, dapat 2.000 poin. Bisa dikumpulin tuh lumayan satu tahun. Satu pertemuan 2.000 aja udah dapat berapa ya? Siap nggak? Siap nggak? Siap. Siap, Miss. Siapa duluan nih? Mau siapa duluan? Siapa duluan? Mau siapa duluan? Nathanael aja dulu. Natasha. Nathanael aja dulu. Ayo, siapa duluan? Kok lempar-lemparan? Ayo, siapa duluan? Nathanael. Nathanael dulu ya. Cowok harus ngalah cowok sama perempuan. Betul itu, cowok harus ngalah. Nathanael dulu ya. Nathanael, Miss kasih 5 soal pertama dulu. Dari yang pertama. Baca sama soalnya. Oh, they ... at home. Ya. Isinya? They are at home. Betul. Sekarang nomor 2. Oh, this verb has 3 forms in the indicative. Mana? Verb has 3 forms in the indicative. Yang mana? Tebak-tebakan aja ini kalau nggak tahu. True atau false? True, Miss. True. True? Ya, betul. Dapat berapa? Udah dapat berapa poin? Berapa ya? Dapat berapa? 400 ya? Oh, 400, Miss. 400. Lumayan buat permen. Nggak dapat ya? Nggak dapat ya 400 juga. 100 lagi. Iya. Yang nomor 3. Baca sama soalnya. Miss. Jenny ... my best friend. Isinya? Jenny is my best friend. Betul. Pintar Yang nomor 4. Nomor 4. Lanjut lagi. The negative form of are is below. Isinya? False, Miss. False. Betul. Sekarang nomor 5. Jim and Emma ... in my class. Isinya? Jim and Emma are in my class. Sekarang Miss tanya, kenapa are? Karena lebih dari satu, Miss. Ada 2 orang. Ada 2 orang, bentar. Udah ya, 5 dulu. Sekarang Natasha dulu. Berarti Nathanael dapat berapa poin? Dapat 500, Miss. 500 dapat apa? 500 dapat permen, Miss. Sekarang Natasha, nomor 6. Baca ya sama soalnya. Baca. Ya, baca sama soalnya. Ayo. Which of the following sentences is grammatically correct? Isinya? He's tall and smart. Jadi, ini tuh maksud soalnya, kalimat mana yang mempunyai grammar yang benar? Grammar tuh, Miss. Oh iya. Nathanael tadi kan dapat ini ya, udah benar 5 soal. Yes. 5 soal. 5 soal dikali 200 berapa? Oh, 200. Kali 200 berapa? 1000, Miss. 1000. Jadi bukan 500 ya? Oh, yes. Siapa yang salah tadi ngitung? Siapa yang salah ngitung? Miss. Miss ya yang salah.
1000 dapat apa 1000? Dapat permen, Miss. Banyak 1000 tuh udah dapat apa aja. Jajanan juga banyak yang 1000. Banyak, Miss. Natasha, lanjut lagi ya. Ya, Miss. Siap nggak? Siap. Siap. Baca sok. Nomor 7. Titik-titik. You studying hard Jawabannya are. are. Ada koreksi nih ya. Cara bacanya bukan studying ya. Oke, Miss. Studying. Udah benar dua soal ya? Ya. Berapa 2 soal berarti? 400. Sekarang nomor 8. Coba lanjut. Lepas. The past form of the verb to be is only was. True or false? True. False. False. Kenapa salah? Kenapa jawabannya false? Tahu nggak? Soalnya apa? Soalnya to be. Ya. False. Soalnya kalau misalnya buat kalimat past tense, tadi kan ada yang present, ada yang past. Kalau buat present itu tadi kan ada I'm, is, are. Terus tadi yang terakhir Miss kan kasih ya buat yang past. Itu ada was sama satu lagi apa? Were. Apa satu lagi? Were. Jadi ini kan kalimat pertanyaannya the past form of the verb to be is only was. Jadi dalam kalimat past tense itu cuma was aja. Jawabannya tadi false, bukan. Soalnya ada were. Gitu ya. Nah, Natasha tebak-tebakannya bener ini. Buat tebak-tebakan tadi ya jawab. Sekarang nomor 9-nya. They going to the cinema. Cinema. Ya, artinya isinya Are not. ya, benar. Sekarang kenapa? Bentar ya, kita bahas dulu. Kenapa nggak they am? Kenapa Natasha? Karena they to be-nya are. Betul. Sekarang nomor 10 ya. This verb does not need an auxiliary in the negative form. The negative form. Yang mana? True. Ini tadi nggak miss ini nggak sama miss nggak ini yang nggak kebahas. Jadi kalau misalnya kalimat negatif sama kalimat interrogatif itu nggak butuh di sini nih. Not need an auxiliary. Nggak butuh auxiliary. Auxiliary tadi udah dibahas kan ya? Auxiliary yang di awal. Auxiliary itu apa tadi yang di awal? Yang biasanya dipakai kata kerja yang ada action-nya, ada aksinya. Tadi jawabannya apa, Natasha? True. Ya? Ya. Ya, betul. Dah benar jawab berapa tadi? 4. 5. Oh. Dari nomor berapa sih? Nomor 6 ya? Sampai 10 ya? Iya. 6, 7, 8, 5 ya? Udah dapat berapa? 5. Dapat berapa jadinya? 1000 poin.
1000 poin. Lumayan ya. Sekarang yang 10 laginya rebutan aja, mau nggak? Rebutan aja ya. Ya. Yang pertama nyaut itu yang duluan ya, yang dapat soalnya. Kalau Miss udah selesai bacain soalnya, langsung nyaut ya. Ya, Miss. Pakai nama nyautnya. Natasha, Natail gitu ya. Oke. Nathanael. In the interrogative form, 12 ya? 11, Miss. 11 ya? Iya, Miss. Ya. In the interrogative form, we read the verb after the subject. Ada yang mau jawab? Bentar, Miss. Natasha. Natasha. Yang mana Natasha isinya? False. False. Betul. Soalnya, kalau misalnya di interrogatif itu, si to be-nya itu di depan. Si subjeknya itu baru ditulis sebelum verb. Ya, gitu Natasha. Betul ya. Diingat-ingat poinnya berapa. Sekarang nomor 12. Titik-titik your pet. Miss. Ya, Nathanael. Apa isinya? I am not your pet. Apa? I am not your pet. I am not your pet. Tuh. Sekarang yang 13. Titik-titik wearing a hat. Siapa? Natasha. Siapa ya? Ulangi lagi. 1, 2, 3. Natasha. Beda deh. Ini yang 13 sama 14. Ya, biar adil, satu-satu aja. 13 Nathanael dulu. Nanti 14 Natasha. Apa Nathanael? 13 isinya apa? He is wearing a hat. Ya, pintar. Udah bisa ya sekarang. Sekarang Natasha. 14. Bacain dulu soalnya. Sama nanti isinya. They playing rugby yesterday. Ya, artinya? Where? Artinya? Were. Artinya apa? Tadi apa jawabannya? Where? Ya, betul. Sekarang 15. Rebutan lagi ya. Titik-titik, she tired. Siapa? Miss. Nah, Nathanael. Was. Apa? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Was. Tadi apa jawabannya? Was it? Iya. Was it tired? Nathanael udah dapat berapa poin? Aduh. Apa ya? Dihitung nggak? Enggak, Miss. Tadi itu dapat 5 ya. Dari yang nomor 11 itu. Nathanael jawab nomor 11 tadi. Saya jawab 2. Udah dihitung belum? Dapat berapa poin? Hitung dulu. Oh, 1.300, Miss. Berapa? 1.300. Ya. Lanjut lagi ya. Nomor 16. My mom, titik-titik, at work. Siapa? Natasha. Jawabannya apa? Was not. Was not. Pintar. Natasha udah dapat berapa poin? 600. 600. Oh, 600 dari nomor berapa? Dari nomor 11 ya? Ya. Berarti tadi tambah berapa? 1.600 berarti ya? Ya. Sekarang 17. Which of the following sentence is grammatically wrong? Siapa?
Siapa? Ada yang mau Natasha. jawab nggak? Natasha. Bener. Yang mana Natasha isinya? It. It. Weren't hot. Ya, betul. Pertanyaannya emang apa? Yang grammarnya salah ya. Ya. Ini lagi ya, yang nomor 18. Titik-titik crying. Siapa? Miss. Ya, Nathanael. Apa isinya? Baby is crying. Betul, Miss. The baby? Is crying. Is crying. The baby is crying. Betul. Sekarang, Nathanael udah berapa poinnya? Berapa ya? 1.400. 1.400. Bisa dihitung ya, Nathanael. 19. Titik-titik smoking. Siapa? Miss. Natasha. Satu lagi, diulangi lagi ya. 1, 2, 3. Miss. Nathanael, apa? Is he smoking? Is he smoking? Ya, betul. 20 sekarang. Nih, cepet-cepet. Yang cepat ya. The past participle of this verb is been. Ini belum dijelasin ya, yang benar. Ayo, ada yang mau nggak? Ada yang mau jawab nggak? Nggak ada yang mau jawab. Yang benar jawaban ini 400 deh. 400 poin deh. Soalnya ini kan belum ini ya. Belum masuk materi tadi. Belum mau jelasin. Ada yang mau jawab nggak? Tebak-tebakan aja. Tebak-tebakan boleh. Sok, tebak-tebakan. Siapa? Natasha mau? Iya. Mau yang mana jawabannya? Tebak-tebakan aja, perlu mikir ya. True. True, benar. Dapat 400 ya. Jadi ini jumlahnya berapa? Natasha 400 ya. Dapat berapa poin Natasha? Nanti lapor ke Miss Nanda. Natasha berapa poin? 1.000. Nggak tahu. 2.000 ya? 2.000 Natasha. Siapa namanya? Nathanael 1.500. Lumayan ya, kumpul-kumpulin. Nanti kalau udah kekumpul mau dipakai buat apa? Nabung. Bukan jajan. Udah selesai ya, Miss? Sebentar, Nathanael sama Natasha. Nih, kalau mau tambahan lagi, Miss Nanda kasih tambahan poin. Tapi ini rebutan berdua ya. Dibuka dong kameranya. Miss Nanda tuh kalau nggak lihat muka muridnya tuh gimana gitu ya. Ya, Miss. Kayaknya kalau lihat muka murid tuh kayaknya enak gitu. Bentar ya. Miss Nanda tampilin soal. Oke, bentar. Mana nih? Worksheet to be for kids. Yang jadi jurinya itu Miss Novita loh ya. Jadi ntar Miss Novita nanti yang nilai kalian bener apa salah. Miss Nanda cuma kasih soal doang. Nih, udah muncul? Miss. Number 1 until 10 ya. Kalian tinggal jawab am, is, or are. Number 1. Apa, Miss? Kita mulai ya. Jadi nomor 1 sampai 10 kalian tinggal jawab am, is, atau are. Oke. Nah, nanti Miss Novita yang tentuin. Ya. Siapa yang duluan? Ini rebutan. Ya. Oke. Ya, Miss Novita ya. yang jurinya. Oke. Yes. Number 1. We blah blah watching television. Miss. Natasha. Oke, Natasha. Ya, Natasha. Are. Oke, good.
Natasha ya. 100 poin ya, 100. Lanjut, Miss Novita aja pimpin lagi, lanjut. Sampai 10. Ya. Rebutan, Miss. Rebutan ya. Nomor 2 nih. Kalau Miss sudah beres baca soalnya langsung ya. Rohit, titik-titik, a strong boy. Siapa? Nama orang nih. Rohit itu cowok cewek ya? Cowok. Cowok. Kalau cowok, siapa? Nathanael. Apa isinya? Is, Miss. Is. Oke, Soalnya 100. kan kalau Rohit itu tadi he ya berarti. He itu pakai is. Gitu ya Natasha ya. Ya, Miss. Ya, lanjut nomor 3. It, titik-titik, 8 o'clock now. Artinya, isinya, Natasha, itu, Nathanael, apa? Is. Is. Bentar. Nomor Ayo 4 ya? Natasha. Tak boleh ya, tak boleh. Tak Iya, boleh. Natasha. Dihitung ya, poinnya dihitung. Udah dapat berapa? Nomor 4. She, titik-titik, a taxi driver. Natasha. Natasha. Nathanael, Apa Miss. Natasha? Apa Natasha? Natasha. Is. Is. Bentar. Nomor 5 ya. Is. Cat and dogs, titik-titik, pet animals. Artinya, isinya? Yang siapa? Ayo. R. R. Natasha. Natasha ya. Nomor 6. You, titik-titik, play again. Siapa? Nathanael, Miss. Nathanael. Apa isinya? R. You are. R. Nomor 7. My brother, titik-titik, a waiter. Saya, Miss. Natasha. Tadi Nathanael duluan. Apa Nathanael? Is, Miss. Is. Ayo, Natasha. Iya, betul. Natasha kalah cepet nih. Ayo, yang cepet. Ya. We, titik-titik, good children. Saya, Miss. Nathanael, Miss. Natasha. Nah, Natasha kalah cepet. Cocok Nathanael. Miss, apa tadi soalnya, Miss? Apa? Soalnya tadi apa, Miss? My brother. Oh. Is, Miss. Is. Bentar. Nomor 8. We, titik-titik, good. Tadi nomor 7, nomor 8 ya? Nomor 8 lagi, nomor 8. Nomor 8. We, titik-titik, good children. Nathanael, Miss. Mana isinya? Nathanael, Miss. Natasha diam-diam aja nih. Nathanael, Miss. Ayo Natasha, kamu teriak aja nggak apa-apa. Nathanael, Miss. Teriak yang kenceng. Apa Nathanael? We are. Jawabannya? We We are. are. Nih ya, Natasha, siap Natasha. Ayo kalahin cowok. My brother and I, titik-titik, in the same class. Natasha, ayo. Saya, Miss. Wah, Natasha lagi. Nathanael. Macet, Miss. Nggak dengar. Gak dengar. Ulang, Miss. Ulang ya, Miss. Ulang Ulang aja. lagi Ulang lagi kasihan ya. Natasha. My brother and I, titik-titik, in the same class. Siapa? Nathanael, Miss. Nathanael, apa? R. R. Bentar. Sekarang nomor 10. Satu Belum, Miss. lagi nih. Natasha yang semangat, Natasha. Ayo. Satu lagi nih. Mana Natasha? Ya, Miss. Siap ya. Tom Yes. and Jerry, titik-titik, cartoon characters. Nathanael, Miss. Natasha. Nathanael, Miss. Belum selesai dibaca loh. Enggak. Oke, kayaknya Natasha ada gangguan ini, gangguan jaringan ya. Iya. Nathanael, Yang Miss. terakhir, Nathanael, Miss.
Ya udah, boleh kasih dulu ya. sama Nathanael. Nanti Miss Nanda kasih soal buat Natasha. Ya, Nathanael apa artinya? Oke, Isinya? Tom and Jerry are cartoon. Cartoon characters. Ya, good. Untuk Natasha, nomor 11 dan 12, Natasha boleh jawab. Kalau kamu nggak bisa jawab, lempar ke Nathanael. Ya. Kalau kamu nggak bisa jawab, lempar Nathanael. Ke saya. Oke. Number 11. They, blah, blah, my parents. R. Good job. 12. He, blah, blah, our good neighbor. Is. Yes, good job. Okay. Miss Nanda stop share ya. Dapat berapa poin jadinya? Banyak nih poinnya. Ke Nathanael itu 1.500, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1.500 tambah 1.300, ayo berapa? 2.800. Nah, 2.800. Kalian itu loh di mana lagi? Belajar tapi nabung. Nah, kalau kalian mau poin yang gede lagi, nanti kan kalian sekolah. Di sekolah itu ada pelajaran bahasa Inggris kan? Ya, Miss. Ya kan? Kalian kalau ulangan, nilainya, nanti Miss Nanda kasih ketentuan poinnya, paling tinggi dapat 5.000 poin. Nilai 97 sampai 100 ulangan itu 5.000 poin. Ya? Nah, jadi poinnya gede. Terus kalau Natasha tadi 2.000, 1, 2, 3, 4, 5, 2.500 Natasha hari ini ya. Gimana kalian belajar hari ini? Seru nggak sama Miss Novita? Seru, Miss. Ngerti nggak materinya?